Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Pemirsa, apa kabar? Kembali berjumpa bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, seperti biasa, saya tidak sendiri. Ada 3 orang panelis dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di studio. Tepuk tangan untuk Kang Maman, Fani Gazani, dan Gian. Terima kasih semuanya. Nah pemirsa, di era di mana segala hal diukur dari apa yang tampak di luar, kita sering lupa bahwa kekuatan sejati justru tumbuh dari dalam. Banyak orang sibuk menghitung angka di timbangan, namun abai menghitung investasi kesehatan untuk masa depan. Hari ini kita tidak berbicara tentang bagaimana memahat tubuh menjadi perkasa, tetapi bagaimana menempa disiplin menjadi sebuah gaya hidup yang penuh makna. Inilah Q&A in the right way. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Ade Rai. Mas Ade, tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar Mas? Boleh berjabat tangan dengan para panelis. Maman, terima kasih. Aduh, legend kesehatan kita. Mas Ade jangan duduk dulu, boleh berdiri di samping saya, ada syaratnya. Sebelum duduk di singgah sana, Mas Ade, kita adu kekuatan dan kecepatan. Satu kata, cepat jawabnya ketika mendengar kata otot. Otak dan tulang. Nasi Padang? Enak. Disiplin? Disiplin membutuhkan edukasi dan pemahaman. Cheat day, satu kata ya Mas? Lebih bagus cheat meal daripada cheat day. Oh, cheat meal. Obesitas? Obesitas adalah akibat bukan sebab. Keluarga? Fondasi daripada kecintaan. Ya. AI? AI teknologi yang bisa kita manfaatkan, bukan sebaliknya dia memanfaatkan kita. Indonesia? Ya, Indonesia semoga baik-baik saja. Silakan duduk. Gusti Agung Kusuma Yudarai atau Ade Rai, siapa sih sosok yang benar-benar menjadi panutannya seorang Ade Rai? Mungkin kalau dulu saya suka Bruce Lee sih mungkin. Kenapa Bruce Lee, Mas? Apa yang ada di dalam diri Bruce Lee? Kenapa lebih kepada never underestimate your own body intelligence gitu. Jadi jangan pernah kita merendahkan kecerdasan daripada tubuh kita gitu. Jadi ternyata dengan seni tangan kosong ini gitu dan juga bersedia untuk merubah perilaku kita, ternyata kita bisa punya kemampuan untuk membuat tubuh kita, apakah kebetulan kalau dalam hal Bruce Lee bisa membela dirinya dengan lebih baik gitu. Kalau dalam hal saya mungkin saya berusaha untuk membayangkan kayak tubuh saya sebagai media untuk saya mengekspresikan karya seni saya gitu. Jadi apakah dalam hal secara visual, penampilan maupun juga dalam hal ternyata dalam hal kesehatan juga gitu bahwa ternyata tubuh kita itu tidak selemah yang kita duga kalau seandainya kita bersedia mau mempelajarinya. Ini sudah sangat dalam nih. Dulu kan Mas Ade kan sangat kurus sekali ya Mas. Iya. Dan setelah berubah dan konsisten sampai titik ini, itu bagaimana ceritanya Mas Ade? Ya sebenarnya semuanya lebih kepada kecintaan aja. Memang pada dasarnya saya suka dengan olahraga. Kebetulan salah satunya dengan binaraga ini kan gitu ya. Salah satu kebaikan daripada olahraga ini sebenarnya merubah komposisi tubuh saya dari yang mungkin tadi kurus, mungkin yang tadi lemah gitu ya. Ternyata tubuhnya jadi bisa lebih, mungkin kalau boleh dibilang komposisi tubuhnya lebih baik gitu. Dulu saya lahir cuma 2,5 kilo, waktu saya umur 10 tahun berat saya cuma 25, waktu saya pertama kali masuk UI Mas itu tinggi saya 183. Berat saya cuma hanya 60 kilo. Tapi olahraga ini menyelamatkan saya gitu ya. Kan dulu sempat badminton dan panco juga nggak sih? Iya, saya dulu bekas pemain bulu tangkis dari umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi saya pemain bulu tangkis yang gagal. Saya niatan mau jadi atlet bulu tangkis, tapi ternyata pada saat saya menggeluti bulu tangkis itu, saya kebetulan di Jarum bareng sama Ardi, bareng sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saya serius di badminton. Nah, justru gara-gara badmintonnya gagal nggak juara, sekolah nggak naik kelas, makanya jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan fokus ke sekolah. Tapi karena udah dari kecil udah jadi atlet, jadi akhirnya saya nggak bisa diem waktu saya SMA. Makanya kenapa akhirnya saya bertemulah dengan si besi ini gitu. Karena saya niatan mau jadi juara panco.
di sekolah maksudnya. Dan dari Panco itulah kemudian membawa sampai ke titik Iya, ini. dari Panco itulah akhirnya saya diperkenalkan dengan aktivitas yang namanya latihan beban atau pengencangan otot rangka yang ternyata memiliki dampak yang luar biasa gitu. Kalau bicara soal Panco, ini kami juga punya atlet nih, atletnya Metro TV yang terinspirasi Mas Aderay ingin kemudian beradu otot dengan seorang Aderay. Agak bernyali juga sih, agak deg-degan menang atau enggak. Kita langsung undang Otong. Otong mana Otong? Tepuk tangan buat Otong. Atlet kita, Otong! Nah, oke. Sebelum adu Panco, Mas Ade boleh lihat Otong nggak? Nah, namanya Otong, ini atlet kami, Mas. Dari melihat sosok Otong ini, menurut Mas Ade dia sehat atau nggak? Dari sisi fisik, Mas Ade ngelihat Otongnya apa yang Ya perlu? lumayan lah, lumayan. Ya. Lumayan, apanya? Thank you banget nih. Kenapa cium tangan? Lebih tua, lebih tua. Iya. Dari 1 sampai 10 nilainya berapa nih, Mas? Iya, Mas. Nggak usah dikeker-kekerin Otong. Ya. 7 deh, boleh deh. Widih, oke. Apakah ada lawan sepadan ya? Maksudnya Mas Ade kegedean. Oke ya, teman-teman langsung aja. Ya. Mas Ade tangan kanan, saya tangan 2 boleh nggak nih? Benar. Udah nggak pede ini. Bismillah ya. Oke, 3, 2, 1. Ya. Yang serius. Jangan gelantungan. Ya, yang keras. Ya, terus. Jangan ngalah Mas Ade. Iya. Nggak apa-apa, ada asuransi kok. Ada asuransi kesehatan. BPJS ini. Oh my God. Otong, ayo Otong. Ayo Otong. Enggak. Gaya. Enggak. Mas Ade ngalah kan? Iya. Otong kuat. Otong gue. Oke, Otong ada kata-kata yang Sebenarnya aku ada disampaikan. pertanyaan. Awalan olahraga apa yang baik untuk orang yang udah lama tidak berolahraga? Oh, push up setelah sholat. Oke. Tidak utamain intensity, tapi yang utama konsistensi gitu. Karena jadi kadang-kadang sesuatu yang sederhana, istiqomah kan gampang. Nah jadi kelar sholat, langsung aja lakukan berbagai aktivitas olahraga dengan menggunakan tubuh sendiri. Yang paling gampang ya mungkin misalnya mau cuma push up. Kalau seandainya mau squat boleh, seandainya mau plank aja boleh, atau seandainya mau cuma dumbbell aja 1 set boleh. Nah tapi itu salah satu investasi yang paling gampang, paling mudah, karena kita kebiasaan makan karbohidrat. Nah sedangkan otot kita adalah sebenarnya gudang gula di badan kita. Jadi regulasi gula itu dipengaruhi oleh otot kita gitu. Jadi makanya kalau rajin latihan otot, maka tadi gula yang tadinya mau disimpan dalam sel lemak akhirnya kepake untuk kebutuhan yang lain. Oke. Terima kasih Mas Ade. Ya, Tapi Otong jangan lupa sholatnya dulu, baru. Ini mau izin, aku mau sholat isya dulu bentar. Oke, jangan lupa push up ya Otong. Thank you Otong. Terima kasih Mas Ade dan Terima juga tadi kasih, sudah ada Mbak Otong. Nah Ivana. sekarang kan ahlinya filosofi Kang Maman, silahkan. Saya cuma membayangkan 2,5 kilo, kemudian umur 10 tahun 25 kilo. Iya. Waktu masuk UI tahun 90, Iya. sudah 183 tapi berat masih tetap 50-an, 60-an. 60, iya. 60 ya. Betul. Tapi kan ada pertumbuhan ya. Iya. Sepertinya mudah menumbuhkan. Saya mau nanya cara menumbuhkan rambut gimana? Sebenarnya rambut, kulit juga ya, rambut, kulit dan sebagainya itu sebenarnya sebuah konsekuensi daripada kalau berbicara pohon itu kayak kita tanya mau buahnya, mau bunganya, mau daunnya, itu tuh sebenarnya semuanya berawal dari akarnya. Ya. Nah jadi akarnya sendiri, jadi mungkin yang saya syukuri dari saya menggeluti olahraga ini adalah ketika saya ngatur pola makan, saya ngatur pola gerak, dalam hal ini olahraga dan ngatur pola istirahat, ternyata itu berdampak ke semua, termasuk juga Pertumbuhan kayak rambut. kulit sama juga rambut juga. Sampai hari ini bersyukur maksudnya rambutnya masih ada, satu. Bersyukur juga rambut hitamnya masih lebih banyak daripada rambut putihnya. Jadi saya masih bisa cabut uban, jadi hitamnya masih dominan. Sekarang sudah 56, 57 ya? Saya 57 ya. 57. Oh, wow, tepuk tangan. 57 tahun. Ani? Kalau dari aku sebenarnya aku bertanya-tanya bagaimana caranya Mas Ade untuk menjaga konsistensi badan seperti ini terus-menerus dari puluhan tahun lalu. Ototnya mungkin lebih banyak daripada lemaknya. Lemaknya berapa persen, Mas? Lemaknya sekarang 6%. 6%. Wow. Itu sulit. Sulit. Iya. Kabarnya 58% lemaknya. Iya, yang bapak saya. Gimana Mas caranya? Karena siapa tahu tuh bisa jadi motivasi juga buat kita-kita yang
lagi-lagi malas lagi olahraga ya. setelah konsisten bertahun-tahun. Sebenarnya jadi misalnya. kalau dari kata disiplin atau kepatuhan itu, sebenarnya kalau kita buat satu investigasi itu fondasinya itu pemahaman. Dan pemahaman amunisinya itu edukasi. Nah jadi sebagai contoh misalnya kalau kita disiplin atau patuh akan yang namanya keimanan. Misalnya sholat 5 waktu, lalu puasa, lalu apa ya melakukan banyak hal kegiatan yang sifatnya keimanan. Nah kalau kita buat satu investigasi biasanya pemahaman akan keimanannya tinggi, makanya dia melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena paparan akan edukasi dalam hal ini keagamaannya itu banyak gitu. Nah jadi membayangkan hari ini kita berbicara keimunan bukan keimanan, maka fondasinya sama yaitu adalah pemahaman. Dan pemahaman amunisinya adalah edukasi. Makanya kenapa menurut saya itu yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Edukasi tentang yang namanya kesehatan itu sendiri. Tapi memang kalau boleh jujur, berbicara atau belajar tersehat itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena sehat tidak memiliki sense of urgency. Jadi sehat itu istilahnya masih kita miliki, makanya kenapa nggak menarik. Tapi menjadi menarik pada saat dia pergi dari kita. Tapi benarkah selama berolahraga puluhan tahun itu nggak pernah merasa atau punya rasa malas? Itu siasat sebenarnya. Jadi siasatnya gampang tuh Mbak Fani ya. Jadi kalau kita berbicara misalnya siasat mengatasi kebosanan misalnya. Mungkin nggak kita latihan biasa pagi kita pindah ke sore. Mungkin nggak saya latihan di lokasi A, saya pindah ke lokasi B. Mungkin nggak saya latihan bersama orang A, saya latihan bersama orang B. Mungkin nggak program latihan saya A, B, C, D, saya ganti jadi D, C, B, A misalnya. Jadi variannya banyak sekali untuk mengatasi yang namanya kejenuhan tadi, termasuk juga kayak tadi misalnya, oh nggak pernah puasa, saya puasa. Durasi puasa saya rubah. Variasi, kombinasi, rotasi sumber protein, karbohidrat, dan lemak. Misalnya apalagi yang lainnya lagi, oh saya mau ada cheat meals misalnya untuk supaya biar saya bisa lebih fun. Apakah menjalankan atau punya badan yang bagus itu sesuatu yang susah? Apakah saya males untuk mempertahankannya? Jawabannya iya juga sih, tapi lebih males lagi punya badan yang jelek gitu. Nah gerakannya sederhana. Mas Gian coba kita jongkok begini aja. Jongkok coba. Iya oke. Nah ya sekarang kita berdiri lagi. Gini, Mas mau jongkok apa berdiri sih Mas? Sabar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.